Perkenalkan, nama saya Jimmy dengan NIM H101251104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart kasir sederhana dengan menggunakan logaritm. Nah, untuk pada bagian pertama yaitu kita masukkan declare dulu. Untuk variabel-variabel declare-nya itu seperti string barang, integral A, integral B, integral total, integral diskon, integral jumlah barang, integral I, integral total semua sama dengan 0. Mengapa declare-nya dipisah seperti ini? Karena biar lebih memudahkan untuk mengecek kalau ada kesalahan sintaks. Untuk bagian pertama ini, mengapa menggunakan string tidak menggunakan integral seperti di bawahnya tuh? Karena string ini berfungsi untuk yang kita inputkan nanti itu berupa kalimat. Kalau integral ini nih untuk inputannya tuh berupa angka atau bilangan bulat. Nah, fungsi yang assign total semua sama dengan 0 nih kita untuk menentukan nilai totalnya itu sama dengan 0. Jadi jika tidak dikasih sama dengan 0 atau jumlah nilainya tuh komputer tuh tidak tahu gitu, atau tidak bisa membaca apa nilainya. Bisa saja dia tuh menghitung acak nilai tersebut. Makanya kita mengasih nilai untuk total semuanya. Untuk selanjutnya itu output masukkan berapa banyak barang. Terus ada input jumlah barang. Di fungsi output ini untuk kita tahu apa yang akan kita inputkan pada bagian inputannya. Jika tidak ada input nih bisa saja dijalankan, cuma kan membuat orang menjadi lebih susah atau kurang mengerti data apa yang akan dimasukkan pada bagian tersebut. Terus pada bagian bawah saya menggunakan perulangan for, fungsinya tuh untuk menghitung data-data sesuai yang kita mau. Terus rumusnya tuh sama dengan satu tuh jumlah barang itu artinya tuh jumlah barang itu dimulai dari satu. Jadi setiap barang tuh satu naik lagi satu, jadi kayak 2 barang, 3 barang, 4 barang untuk membuat berapa banyak barang yang kita mau. Terus pada bagian ruangan for ini nih kita masukkan outputnya tuh masukkan nama barang, terus input barangnya, terus masukkan harga barang tersebut, terus inputannya, terus masukkan jumlah barang tersebut, terus inputannya. Terus pada bagian bawahnya tuh assign total sama dengan AB itu tuh rumus untuk menghitung total harga barang tersebut. Contohnya tuh kayak barang harga barang A ini berapa gitu kan, misalnya 10.000 dikali dengan jumlah barangnya berapa, misalnya 5 itu. Jadi 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. Terus pada bagian bawahnya tuh total semua sama dengan total semua ditambah total. Maksudnya tuh total semua barang ini nih tambah dengan berapa banyak barang yang kita masukkan. Terus pada bagian selanjutnya dia masuk ke bagian diskon. Jika barang yang kita beli itu melebihi 500.000, maka kita akan mendapatkan diskon 20.000. Pada bagian di bawahnya tuh untuk menghitung harga sebelum didiskon. Jadi misalnya kalau kita belanja di atas 500.000 kan, misal 600.000, dia masih 600.000 tok. Terus pada bagian selanjutnya kita masukkan rumus untuk menghitung diskon tersebut. Karena dia belanja di atas 500.000, maka mendapatkan diskon 20%. Pada bagian total semua dikali 20/100 ini nih, karena kan dia kan mendapat diskon 20%, jadi dikali 20 dibagi 100.
Terus pada bagian bawahnya itu outputnya tuh harganya tuh setelah didiskon. Misalnya yang tadi 600.000 setelah mendapatkan diskon 20% itu berapa hasilnya. Itu tuh akan masuk ke bagian output yang di bawah ini. Terus jika dia tidak memenuhi 500.000 atau jumlah belanjaannya di bawah 500.000, maka akan masuk ke diskon selanjutnya atau diskon 10%. Pada bagian diskon 10% tuh untuk harga yang total belanjanya itu 250.000 dan total belanjanya itu 500.000 atau total belanjanya itu dari 250.000 sampai di bawah 500.000. Sama seperti tadi, dia menggunakan rumus total semua dikali 10 dibagi 100 karena 10 ini nih 10%. Terus pada bagian selanjutnya itu untuk menghitung harga setelah didiskon 10% ini. Jika jumlah belanjanya di bawah 250.000, maka dia akan masuk ke kelas selanjutnya atau diskon di bawahnya lagi. Untuk jika belanja yang lebih besar 100.000 dan sampai lebih kecil dari 250.000, dia akan mendapatkan diskon 5%. Nah, pada bagian di bawah diskon 5% ini untuk menghitung harga sebelum didiskon 5% itu berapa. Terus kita masukkan rumus diskon 5%-nya dengan seperti sebelum-sebelumnya, total semua barang itu kita kali 5, terus kita bagi 100. Karena 5 itu karena 5 itu didapat dari 5%. Nah, setelah kita masukkan rumus diskon tersebut, kita masuk kepada bagian outputnya, output yang setelah didiskon 5% tadi, itu adalah hasil dari harga setelah didiskon 5%. Jika belanjaan tersebut kurang dari 5%, jika jumlah belanjaan tersebut kurang dari 100.000, maka dia akan masuk ke pas selanjutnya, yaitu total semua barang kurang dari 100.000, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Nah, pada bagian outputnya itu tidak akan mendapatkan diskon. Terus di bawah bagian output ini kan ada bagian assign, diskon sama dengan total semua. Jika dia tidak akan mendapatkan jika dia tidak ada diskonnya, maka hasilnya akan tetap. Maka pada bagian output akhirnya itu harga akhir sama dengan total semua total harga semua barang itu. Semua barang yang tidak mendapatkan diskon. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian percobaan flowchart ini. Masukkan berapa banyak barang. Nah, untuk berapa banyak barangnya itu kita bebas menentukan berapa banyak sesuai yang kita mau. Contoh saya akan memasukkan banyak barangnya itu 3. Kita coba akan menghitung barang pancingan atau barang alat toko pancing. Untuk nama barang ke satu itu pancingan. Masukkan harga barangnya. Contohnya coba kita masukkan 300.000. Jumlah barangnya kita masukkan 1. Barang kedua. Barang kedua kita masukkan senar pancingnya. Senar pancing. Pancing. Harga barang senar pancingnya 50.000. Jumlahnya 1. Nama barang ketiga. Barang ketiga kita masukkan umpan. Untuk harga barangnya itu kita akan masukkan misalnya 30.000. Jumlah umpannya coba kita masukkan 4 saja. Maka dia akan mendapatkan diskon 10% karena harga sebelum diskonnya kan 470.000. Jadi dia akan mendapatkan diskon 10%. Harga setelah didiskonnya 423.000.
Coba kita masukkan untuk harga barang yang melebihi dari 500.000 untuk mengecek flowchart ini. Untuk berapa banyak barangnya kita masukkan coba 4. Kita akan menghitung nama barang yang ada pada restoran. Misalnya steak, untuk harga barangnya itu 400.000. Jumlah barangnya cuma 3. Nama barang keduanya adalah air mineral. Harganya adalah 20.000. Jumlahnya 3. Nama barang ketiga adalah roti. Harga roti tersebut 50.000 misalnya. Jumlahnya juga. Nama barang keempat misalnya es krim. Harga es krim tersebut misalnya 10.000. Jumlahnya juga. Nah, harga sebelum didiskonnya itu 780.000. Kan dia kan lebih besar dari 500.000, maka dia akan mendapatkan diskon 20% atau potongan 20%. Jadi harga setelah didiskonnya itu 624.000. Nah, kita akan masuk ke yang terakhir. Jika barang yang kita beli ini tidak lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Coba kita jalankan programnya. Berapa banyak barang pesan dibuat, suka nama barang satu. Kita akan mencoba untuk menghitung sayur-sayuran, tomat. Harga tomat tersebut misalnya 10.000. Untuk jumlahnya 2. Nah, barang kedua wortel. Harganya juga 10.000. Jumlahnya 2. Maka harga akhirnya 40.000, karena 40.000 ini di bawah 100.000 atau kurang dari 100.000, maka dia tidak akan mendapatkan potongan diskon. Oke, sekian pembahasan flowchart kasir sederhana dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.